Kenapa narkoba ini tidak bisa dihentikan terus ya karena ada permintaan. Permintaannya berimbang dengan penyebarannya, bahkan lebih. Makanya para pengedar ini mencari ribuan cara untuk mengedarkan barang ini nyampe ke peminta. Karena gini ya, kalau masuk ke buih itu banyak orang pemakai itu ketika keluar dari sana sebelumnya menjadi pemakai yang kemudian ketika keluar jadi bandar. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam Bapak Hasanuddin. Kembali lagi bersama dengan saya Nilo Rara di podcast Kios Koran. Masih ingat saya ya Pak ya? Ingat. Mbak siapa Mbak? Mbak Rara. Nia terus. Lah iya. Tadi siapa lagi Pak namanya? Selain Mbak Nia, bukan? Mbak Maya. Maya Estianti. Sudah makan Pak hari ini? Sehat ya? Sudah sehat, alhamdulillah sehat. Nggak ngantuk Pak? Tidak. Kita Capek pasti. Capek ya Pak ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Maksudnya kalau capek tadi mau saya tawarin pijet. Lo kan banyak pijet spa di Surabaya. Aku bohong. Wes. Nemen. Oke, kita kembali lagi di podcast Kios Koran dan kali ini kita akan mengobrol terkait ini Pak. Saya mau curhat nih Pak. Gimana? Barusan ini saya dapat chat dari tetangga saya ini Pak. Iya betul. Yo isin, yo pengen curhat, yo pengen grawo. Curhat apa gosip? Gosip sih sebenarnya. Urusan apa itu? Nah chatnya? Ini Pak, chatnya ini loh. Mbak Rara, tonggoy sampean kecekel narkoba. Aduh. Piye iki Pak? Terus rata-rata sih di kampung saya itu banyak sih Pak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dan kalau misalnya kita ketahui ya Pak ya kan di Polda Jatim ini kan dari Januari sampai bulan Juni 2025 ini kan sudah berhasil ungkap kasus sebanyak 3.022 kasus narkoba seperti sabu, ganja, gorila, kemudian ekstasi dan narkotika yang lainnya seperti itu. Tapi dikonversi menjadi sekitar 1,2 juta yang alhamdulillahnya ini jiwa-jiwanya ini terselamatkan karena mereka ini tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kita akan membahas ini dengan Bapak Hasanuddin. Mantap. Bapak Hasanuddin dari DPRD Jawa Timur, anggota Komisi A. Yang ini berkolaborasinya dengan BNN juga ya Pak? Dengan BNN, salah satunya dengan BNN. Nah, ini gimana menurut Bapak? Kalau didengar dari data yang sudah saya sebutin, apalagi berbicara narkoba ini ngeri-ngeri sedap Pak. Ngeri-ngeri sedap. Sedap-sedap ngeri apa? Ya, ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Walaupun teman-teman dari BNN dan Polri terus melakukan pencegahan terkait narkoba ini, walaupun nggak berhenti. Nggak ada stop-stopnya ya Pak ya? Nggak ada. Setiap ada pencegahan di sana punya cara sendiri seperti itu. Saya sempat keliling di Jawa Timur itu di beberapa BNN kota atau kabupaten yang keluhannya berbeda-beda. Saya kira kerjanya sudah maksimal, terus melakukan pencegahan, memberikan edukasi dan sebagainya di BNN kota kabupaten. Yang Mbak sampaikan tadi bahwa kalau tahun 2025 Polda mengungkap di angka sekian beberapa kasus, ya satu sisi saya bangga karena sangat tanggap dan tegas, walaupun satu sisi sangat miris. Kenapa mirisnya Pak? Jumlahnya terlalu banyak. Jawa Timur ini kan hal yang seksi kalau berbicara narkoba ya, hal yang seksi.
kenapa narkoba ini tidak bisa dihentikan terus ada terus ya karena ada permintaan. Permintaan. Dari Setiap sesuatu yang diminta, gak diminta aja narkoba itu disebarkan, apalagi diminta. Jadi itu apa yang disampaikan oleh BNN provinsi, yaitu salah satunya. Kenapa gak bisa putus? Ya karena diminta terus. Diminta terus. Permintaannya berimbang dengan penyebarannya, bahkan lebih. Makanya para pengedar ini mencari cara, ribuan cara untuk mengedarkan barang ini nyampe ke peminta. Oh gitu. Seperti itu. Peningkatan permintaan itu faktornya apa, Pak? Faktornya banyak ya. Faktornya banyak karena gini, saya sedikit menceritakan jenis narkoba ini yang saya baca di beberapa informasi. Kalau di luar negeri ini sudah ribuan, jenis narkoba ini sudah ribuan. Sedangkan yang terdeteksi itu sekitar hanya 79 jenis. Artinya apa? Barang baru ini sudah terlanjur dikonsumsi oleh pemakai yang belum statusnya belum ini narkoba atau obat apa, sudah nyaman dengan barang itu, pemerintah belum memutuskan bahwa ini barang terlarang. Oke. Lah setelah ini dinyatakan bahwa ini masuk dalam kategori narkoba, ini sudah pecandu. Kita ketahui bahwa pencandu narkoba ini tidak bisa sembuh, Mas, hanya dipulihkan. Ketika didekatkan dengan yang bersinggungan dengan narkoba, hal-hal yang cenderung memakai narkoba ini. Kayak misalnya korek api gitu, termasuk nggak, Pak? Lah itu saya perlu diterjemahkan lagi itu. Korek api yang berhubungan dengan apa gitu ya, seperti itu. Ada barang yang mau dibakar, misalnya kayak gitu. Jadi yang banyak penyalahgunaan narkoba ini tidak pakai sendirian. Gak mungkin orang pakai narkoba, maksudnya yang banyak itu berbarengan. Jamaah berarti. Bukan berjamaah, beda itu. Dan cenderung di tempat yang ramai. Entah musik dan sebagainya gitu kan. Makanya yang saya katakan tadi, penyalahgunaan narkoba ini hanya bisa dipulihkan, tidak bisa disembuhkan secara total ketika didekatkan dengan perangkat pendukungnya, maka akan kambuh lagi seperti itu. Berarti benar-benar adiksi itu ya? Adiksi. Nah ini kan kalau di Jawa Timur nih Pak, itu kan kasusnya mencapai 5.000 sampai 6.000 dan di Jawa Timur ini menjadi peringkat kedua nasional. Dan kenapa sih Jawa Timur itu bisa sampai rawannya sebegitu? Apakah jalur pengantarannya karena kita dekat-dekat pelabuhan atau yang lainnya? Satu sisi karena geografis ya, pelabuhannya banyak, terus ini kan gerbang dari semua provinsi Jawa Timur ini. Jalur daratnya nyambung semua, jalur lautnya nyambung, tapi yang saya katakan tadi bahwa kenapa Jawa Timur ini menjadi sasaran empuk pengedar narkoba, ya karena permintaannya tinggi. Ketika orang nggak cari aja disodorin, apalagi yang cari seperti itu. Walaupun satu sisi letak geografisnya mendukung di Jawa Timur ini. Ini kalau ngomongin tentang narkoba, Pak, narkoba itu kan tidak hanya bapak-bapak yang tua-tua, kemudian anak muda, tapi anak kecil zaman sekarang itu udah tahu tentang narkoba itu, Pak. Sebenarnya faktor-faktornya itu seperti apa sih, Pak? Kok sampai mereka ini yang SD itu sampai tahu barang haram itu ya? Kok bisa tahu gitu loh? Padahal saya aja belum tahu barangnya seperti apa. Ada yang tahu? Kalau yang saya ketahui di beberapa kabupaten itu banyak pekerja yang butuh bantuan tenaga ekstra. Dianggap ini loh,
obat kuat bisa menambah energi, menambah Biar nggak ngantuk, semangat gitu semangat ya. dan sebagainya. Biasanya dipakai oleh pekerja yang di malam hari, di malam hari. Yang sebelumnya tidak mengatakan bahwa ini barang terlarang, tapi dikatakan obat kuat. Bukan kuat dalam arti yang negatif ya, Iya, bukan iya. mengarah Tapi itu ke negatif sih Pak sebenarnya. seperti itu. Nah, yang kemudian dia minta karena dia nyaman dengan barang itu. Kalau terkait anak muda kan butuh sensasi kalau anak muda ini. Sekali lagi bahwa peredaran narkoba ini salah satunya karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung maka gampang. Yang pertama gratis, yang pertama cuma-cuma nggak harus beli. Yang kemudian ketika dikonsumsi menganggap ini nyaman, enjoy, tenang, seperti itu. Akhirnya dia minta dan bahkan beli seperti itu. Saya mau tanya nih Pak, tadi kan Bapak bilang kalau narkoba itu bisa membuat sensasi semangat untuk para pekerja yang jarang tidur, mungkin kesehariannya itu benar-benar energinya habis terkuras. Nah, sebenarnya fakta atau mitos sih Pak, kalau narkoba itu memang fungsinya seperti itu? Ini kalau mau presentasi atau nyepil urusan rasa ini kan sulit gitu ya. Sebenarnya itu pernah mencoba. iya, mencoba, saya penasaran kalau dibilang itu. fakta itu kan salah. Tapi kalau dibilang mitos itu banyak yang make gitu loh. Tapi kalau ngambil contoh aja di dunia medis ya, dunia medis itu banyak bahan atau obat yang kandungan kayak morfin untuk Meredakan rasa nyeri seperti orang melakukan operasi sesar atau operasi-operasi yang lain, itu kandungannya ada di sana dan dokter menyampaikan bahwa barang ini ada kandungan ininya. Tapi itu diperbolehkan karena melalui resep dokter seperti itu. Ya artinya kalau di sensasi yang lain kemungkinan juga bisa yang ditanyakan Mbak Rara tadi. Kalau menambah energi, menambah semangat, yang sebelumnya tidurnya hanya bisa bertahan 4 jam bisa nambah ke sampai subuh seperti itu karena pakai barang itu. Berarti kalau dosisnya sudah diatur dokter itu obat-obat yang di luar sana itu berarti bisa termasuk golongan narkoba berarti Pak ya? Kayak Panadol ini kan Kayak komik, karena kan dari desa itu ya, aku nek iki gak cocok. Iya. Terus pokoknya kudu iki. Dan bahkan ada Mas, Mbak Rara, di salah satu kecamatan atau desa itu pemakai komik yang berlebihan. Oh, berarti kalau berlebihan itu mengarahnya efeknya ke sama, narkoba. ngefly dan dianggap ngefly dan sebagainya lah ya. Berarti arti dari resep dokter itu tadi, tidak boleh berlebihan dalam memakai obat. Betul. Kan ada 3 kali sehari. Nah, kalau 5 kali dalam 1 jam, nah itu berbahaya. Kalau terjadi seperti itu pengawasannya bagaimana Pak? Kalau mengikuti resep dokter, maka targetnya hanya untuk mengurangi rasa nyeri katakan. Tapi ketika berlebihan, maka efeknya berbeda. Seperti itu kan nggak mungkin seorang dokter memberikan resep yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di medis kan seperti itu Mas. Seperti itu. Tapi kan di luar sana itu pastinya banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak bisa membeli obat misalnya ya Pak ya, membeli narkoba tapi akhirnya tahu kalau ternyata banyak obat itu yang kalau dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan rasa-rasa ngefly, rasa mungkin yang tadinya capek terus akhirnya udah enakan lagi. Akhirnya mereka mengarah ke sana. Nah, itu siapa yang akan mengawasi? Kan misalnya saya di rumah tahu kalau ternyata komik ini kalau diminum berlebihan bisa ngefly. Akhirnya sekali nyoba kan tidak akan bisa berhenti lagi ke depannya. Pasti bakalan ibaratnya pengen lagi. Nah, yang itu paling dekat dengan makanya tanggung jawab kita ini bukan hanya lembaga pemerintah terhadap bahaya narkoba ini Pak. Semuanya mempunyai tanggung jawab bahwa narkoba ini tidak baik, narkoba ini jahat, narkoba ini membahayakan kalau
di rumah tangga, maka orang tua atau bapak dan ibu mempunyai tanggung jawab memberikan edukasi, memberikan pemahaman pada anaknya bahaya narkoba, bahwa narkoba ini bukan solusi. Narkoba ini bukan solusi dari beberapa persoalan yang dihadapi. Seperti itu. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau dia yang pecandunya anak, maka orang tua atau saudara dan sebagainya semuanya punya tanggung jawab untuk mengatakan bahwa narkoba ini membahayakan. Berarti kita punya peran untuk pencegahan narkoba di dalam keluarga masing-masing ya Pak? Betul, betul. Nah ini saya mau tanya. Apa? Keluarga, lingkungan. Keluarga, tetangga. Ini saya mau tanya, biasanya faktor apa aja sih Pak, kok bisa sampai mereka-mereka ini terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba? Selain mungkin efek broken heart atau mungkin stres dan lain sebagainya. Biasanya rata-rata di tingkat apa? Tingkat mencoba-cobakah atau Mencari sensasi. mencari sensasi? Dan bahkan kalau di milenial itu ya faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Banyak faktor, Mbak. Banyak faktor sekali terkait orang menyalahgunakan narkoba ini. Ada yang faktor karena tidak punya harapan. Tidak punya harapan, akhirnya putus asa ya berarti. Putus asa yang coba-coba untuk mencari ketenangan lewat jalan itu. Seperti itu, banyak faktor lah. Maka tugas kita sebelum terjerumus ke sana memberikan pemahaman jenis-jenis narkoba yang selama ini dilarang oleh pemerintah. Karena bukan hanya membahayakan ke dirinya sendiri, ke dirinya pemakai, membahayakan ke lingkungan. Ketika para pengguna narkoba ini yang sebelumnya punya uang terus akan beli lagi tidak punya uang, maka ada mendekati kriminal-kriminal yang lain. Betul. Seperti itu. Oke, terus untuk dampaknya sendiri nih Pak. Ini kan anak-anak muda juga harus tahu gitu kan kalau dampak dari pemakaian atau penyalahgunaan narkotika seperti sabu, ganja, ekstasi dan lain sebagainya itu apa aja dampaknya? Yang saya ketahui ke saraf. Otak berarti ya? Sarafnya terganggu. Yang saya katakan tadi bahwa kenapa ini tidak bisa sembuh secara total? Ya karena yang diserang sarafnya hanya bisa dipulihkan. Berarti udah ke doktrin kalau misalnya apa-apa. Kalau ada yang pendukungnya memantik di sana, dia sudah teringat bahwa pernah merasakan nyaman, itu mengingat terus. Oke. Tersensasi ke sana. Berarti dampaknya seberat itu ya, sampai merusak otak. Makanya awakmu jangan nyaman. Nyaman itu membahayakan. Iya, jangan. Nyamannya ke yang lain aja, jangan ke narkoba. Bagaimana sikap dari anggota dewan terkait fenomena ini? Karena kan fenomena kan ini udah ibaratnya udah menjadi momoknya gitu kan. Ini? Apakah memberi dukungan atau gimana ini dari anggota DPR Jatim? Khususnya Komisi A yang punya fungsi dan mitra kerja dengan BNN, baik itu provinsi atau kabupaten. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten yang ada, mendorong supaya optimalisasi kerja dari BNN yang ada di kabupaten dengan harapan memperkecil atau supaya pengguna narkoba ini tidak terlalu banyak menyebar ke desa-desa, karena kita ketahui bahwa tidak ada satupun desa di Jawa Timur yang aman dari narkoba. Semuanya sudah terjangkit narkoba, Mas. Wow. Seperti itu. Semuanya ini Pak berarti yang ada di Jawa Timur. Walaupun tingkatnya berbeda-beda ya. Makanya ada desa zona rawan, zona waspada. Seperti itu. Oke. Berarti semua desa sudah terjangkit. Gunanya dong bersinar. Nah, kan ada sekarang Pak di Jawa Timur itu desa atau kelurahan bersih narkoba. Nah, itu mungkin salah satu ya kategorinya seperti itu, walaupun tingkat
tingkat pemakainya sangat sedikit atau ya tuh Tapi pasti ada. pasti ada. Kak, ini data dari BNN kok. Wow, wow, wow. BNN wow, tidak ada wow. satupun yang tidak pernah dilintasi narkoba. Walaupun itu desa yang terpencil pun. Terpencil pun. Sangat memperhatikan berarti. Walaupun jenisnya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Karena narkoba ini banyak. Ada 3 golongan. Ada yang dihisap, ada yang dihirup, ada yang disuntik, ada yang dipakai permen dan sebagainya. Nah, Banyaklah. berarti yang di permen-permen itu sebenarnya ada ya Pak ya? Makanya saya yang katakan tadi Mbak bahwa dari 1000 sekian, teridentifikasi itu hanya 97. 79 dah Pak? 79 ya. Kuali. Iya, 79 jenis. Sisanya kemana itu Pak? Lah Itu sisanya sudah masuk atau? sudah masuk, tapi kan belum dinyatakan bahwa ini barang terlarang. Oke. Nah, dari 79 tadi itu juga risetnya penelitiannya sama, ketika ini diteliti, ini diriset, ini diidentifikasi bahwa ini masuk barang terlarang, masuk regulasinya. Tapi yang belum diriset, dideteksi tadi, ini belum bisa masukkan ke regulasi terlarang narkoba. Berarti sebenarnya di kota-kota lain sudah banyak ya? Sudah banyak. Tapi belum terdeteksi. Nah, makanya kecanduannya ini ketika orang sudah pakai terlalu lama, maka mencari barang itu yang sebelumnya tidak dilarang karena di perjalanannya ada kandungan narkobanya terus dilarang sama pemerintah, ini kan cari terus. Seperti itu. Untuk Komisi A sendiri nih Pak, dari tupoksinya Pak Hasanuddin ya. Sebenarnya dari Komisi A itu bisa buat pencegahan narkoba di desa-desa itu seperti apa? Membantu iya. Kalau mencegah secara total tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin Pak? Banyak faktor, Pak, banyak faktor. Komisi A ini punya fasilitas memberikan edukasi melalui program sosialisasi ke desa-desa atau lembaga-lembaga yang ada di dapil masing-masing yang kerjasama dengan BNN Kabupaten. Itu sudah dilakukan sama saya dan teman-teman yang lain. Di samping itu kita sudah keliling ke beberapa kota kabupaten yang di sana ada BNNK-nya. Oh berarti udah sempat Bapak terjun langsung ini? Terjun langsung. Untuk memberikan P4GN ya Pak ya namanya? P4GN seperti itu ya. Berarti Bapak sudah menemui masyarakat di dapilnya Bapak sendiri untuk kalau program sosialisasinya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau ke BNN ketemu dengan pejabat atau pegawai yang ada di BNN Kabupaten. Ya berkoordinasi, mencari tahu seperti apa di BNN sini, motif-motifnya seperti apa, tingkat penyalahgunaannya seperti apa. Terus karena gini, banyak cara itu, kayak di Lumajang ya, di Lumajang katanya BNN Kabupaten Lumajang itu transaksi narkoba, transaksinya itu pakai kode. Jadi di pinggir pantai narkoba ini digali pasir itu digali terus ditarik ditutup nanti diambil, orangnya nggak ada di sana, sudah paham kalau itu narkoba. Berarti kayak di film-film beneran ya Pak ya? Kayak pakai kode James Bondan gitu. Itu nggak namanya ranjau. Nah kayak itu. Dan iya. ini hanya orang yang paham itu yang transaksi gitu. YTTA yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Nah, berarti dukungannya anggota dewan kepada BNN apa Pak? Kalau terjadi optimalisasi kerja Mas, optimalisasi kerjanya BNN ya karena itu mitra, kita menanyakan mendorong baik itu anggarannya kita tambah, terus regulasinya kita di samping terkait anggaran, kita di dapil masing-masing menyampaikan apa yang kita ketahui dari hasil kunjungan kerja itu. Ini sampaikan ke masyarakat bahwa banyak motif-motif di kabupaten lain seperti ini. Maka sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, stakeholder mempunyai kewajiban memberikan edukasi supaya tidak terjerumus ke barang terlarang ini. Seperti itu.
Terus untuk peran dari DPRD sendiri nih Ya Pak. itu yang tadi itu. Iya, maksudnya menurut Bapak sendiri, Bapak Hasanuddin, kampanye-kampanye apa yang harus digiatkan supaya masyarakat ini bisa menghindari bahaya narkoba? Mungkin kampanye dari poster atau banner, pamflet, segala macam, stiker, mungkin pemasangan stiker di rumah-rumah itu ada nggak sih Pak dari DPRD sendiri? Oh, tidak ada kalau itu, tidak ada. Selama ini kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi terkait materi narkoba ke masyarakat melalui desa, melalui komunitas-komunitas yang ada di dapil. Ya mudah-mudahan dengan cara itu membantu penyalahgunaan terhadap narkoba. Tidak bisa Pak, ketika orang itu menjadi pecandu sekaligus harus tidak make, dia mencari cara sendiri, Lebih pinter berarti ya Pak ya? Lebih cakap ya, lebih cakap mencari solusi, mencari jalan keluar untuk mendapatkan barang itu. Soalnya udah tahu jalannya mungkin, makanya gampang gitu kan. Tagihan itu tadi. Nah, ya apa namanya? Sama kayak senyum. Talah, kok bisa itu loh. Nah, ini penyalahgunaan narkoba ini Pak, ini kan masuk ke dalam kriminal dan juga kesehatan, karena kan kriminal masuk, iya. Pokoknya kalau pakai narkoba itu kan ada 3 resikonya ya, kalau nggak masuk kuburan, rumah sakit, penjara. Nah, tapi kadang dari awal aja psikis anak muda itu sudah terbebani oleh itu semua. Nah, ini bagaimana solusinya? Pemerintah punya wadah rehab secara medis, disembuhkan dulu. Kalau sudah dianggap bisa keluar dari rehab tadi, baru memberikan hal-hal yang positif. Seperti? Melakukan hal-hal yang positif itu kan banyak. Supaya terhindar dan tidak mengingat-ingat yang sebelumnya pakai narkoba. Banyaklah kreativitas untuk anak muda, memberikan ruang, memberikan kreasi, berikan peran anak muda supaya melakukan peran yang positif-positif saja. Ngomong-ngomong soal rehab Pak, di Jawa Timur ini apakah ada rumah sakit khusus untuk rehab penggunaan narkoba? Setiap BNN ada. Gratis atau membayar? Gratis, aturannya gratis. Makanya kemarin ada wacana seperti ini. Di model kayak klinik kesehatan. Itu rehabnya? Rehabnya biar tidak menjadi beban negara. Walaupun itu harus melalui riset di model kayak klinik kesehatan atau rumah sakit itu swasta gitu loh Mas. Kayak puskesmas gitu ya Pak ya? Puskesmas. Yang masuk sana ya berbayar. Mau golongan berapa atau kamarnya seperti apa, obatnya apa. Ya wacananya ke sana. Karena selama ini kan berat ini pemerintah. Walaupun ini juga tanggung jawab pemerintah. Rehab ini kan digratiskan, obatnya dari pemerintah, tempatnya pemerintah, makannya pemerintah, dokternya juga dari pemerintah, semuanya pemerintah yang membiayai supaya warga atau yang terjangkit ini bisa sembuh kembali. Tapi kalau gini terus-terusan, gimana kalau kita di model kayak rumah sakit yang berbayar, biar tidak menjadi efek jera. Nanti kalau saya masuk ke sana kita harus bayar. Dan bahkan kalau orang sudah putus harapan pingin direhab, maunya direhab. Seperti itu biar tenang. Apa bukannya tambah kayak apa ya? Banyak yang kayak tetangga saya misalnya. Ayo rehab. Enggak males. Karena sudah terjangkitnya mungkin udah lama gitu loh, Pak. Ketakutan paling itu. Itu iya, salah satunya kalau yang sudah terbiasa dia malah mau minta direhab. Minta direhab daripada kena penjara mendingan masuk ke rehab dan di sana nanti keluarnya. Karena gini ya. Kalau masuk ke buih itu banyak orang pemakai itu ketika keluar dari sana sebelumnya menjadi pemakai yang kemudian ketika keluar jadi bandar. Wow. Nah itu repotnya, tambah banyak tambah ilmunya. Ya itu. Karena ngumpul.
Berarti kayak kursus tuh. Iya, makanya Kursus itu. dalam. Kok jadi makin kayak gitu, Pak? Pak tadi sebutkan tadi katanya wacana. Kapan ini akan diwujudkan? Karena kan sudah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan kan. Kalau Ya butuh waktu ya, butuh waktu karena itu berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan anggaran, berhubungan dengan SDM, banyak kaitannya. Walaupun ini menjadi wacana salah satu BNN yang ada di Jawa Timur akan dimodel seperti itu. Ya harapannya supaya kerehab semua. Harapnya kerehab semua, bisa sembuh, bisa kembali ke kehidupan yang normal. Saya sepakat. Iya, sangat mendukung itu. Mending bayar sih daripada gratis. Biar mereka-mereka ini jerah gitu kan. Nggak make lagi. Nggak bisa bayar, lebokno penjara karena gitu. pelayanannya beda kalau gratis sama Oh iya berbayar. jelas. Oh iya tak. Iya. Iya tak Pak, betul tak Pak. Ya nggak tahu. Karena Biasanya apa- sih begitu. Kalau gratis kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan walaupun gratis atau enggak, pelayanan tetap dinomorsatukan. Betul ya Pak ya? Betul. Senyum yang ramah. Sama Oke. Kita kembali lagi nih ke kampanye terkait narkoba. Kalau anak-anak remaja zaman sekarang itu Pak, kan rata-rata banyak sekali yang memakai narkoba dan biasanya mereka ini dominan ke media sosial. Menurut Bapak Hasanuddin sendiri, peran dari media sosial itu seberapa penting sih untuk saat ini? Kalau saya sangat penting itu. Karena dunia hari ini kehidupan itu sudah ada di katakan salah satu perangkat sosial, perangkat digital yang kita pegang, smartphone itu semuanya ada di sana. Maka penting juga ketika kampanye ini diserukan lewat media sosial atau lewat platform-platform yang ada seperti Facebook, Telegram, Instagram, dan sebagainya. Karena sebarannya cepat, lebih cepat daripada kita kumpulkan, memberikan edukasi yang kemudian menjadi menjadi dia paham bahwa jenis ini narkoba, jenis ini terlarang dan sebagainya. Tapi kalau yang saya lihat itu Pak, biasanya anak-anak muda ini lebih suka ibaratnya menyekip hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada kampanye seperti itu, akhirnya mereka skip, gak penting. Tapi yang saya pinginkan itu, apakah ada di sini anak muda yang tanpa disuruh itu mereka sudah mau bersuara? Maksudnya kayak, ayo rek, bikin story gitu kan, sojo melok-melokan kayak gini. Nah itu menurut Bapak gimana? Buat anak-anak muda ini Kadang supaya... kan gini, orang bertindak ini ketika ada persoalan atau ketika ada kejadian. Orang tua aja tidak semua, bahkan 1 bulan pun tidak pernah dan bahkan jarang memberikan pemahaman ke anaknya bahwa narkoba ini banyak jenisnya, bahwa narkoba ini membahayakan. Dia menyampaikan ketika ada kasuistik. Kalau ada kasus, Kalau ada persoalan, ada kasus, baru dia menyampaikan. kalau nggak ada, Kalau nggak ada diam saja, kan aja. lurus-lurus saja. Makanya sebagai orang tua harus peka ketika ada perubahan sikap, ada perubahan sikap anak ya, maka dia harus peka juga. Ini ada apa? Kok menyendiri, terus gimana, berbeda dengan yang sebelumnya. Maka sebagai orang tua harus punya peran aktif di sana. untuk kumpul keluarga tanpa megang handphone itu menurut Bapak penting atau enggak? Ketika berkumpul dengan misalnya orang tua dan anak. Makanya ada ruang atau waktu bagi keluarga kecil atau besar yang bebas dari HP seperti itu. Karena berbeda komunikasi lewat HP atau dengan komunikasi langsung itu berbeda. Hasilnya juga berbeda. Dan kalau sekarang jarak 20 meter aja sudah pakai telepon, pakai WA, manggil. Atas bawah aja manggilnya, ayo naik ke atas. Seperti itu. Jangan. Berarti itu penting ya Pak, Penting, salah satu penting. Pencegahan dalam ketahanan keluarga. Tahanan keluarga. Seperti itu. Baik, terus untuk pencegahan nih Pak,
atau menjinakkan peredaran Wah, narkotika. kok menjinakkan bahasanya? Iya. Ya harus dijinakkan, Iya. gitu dimusnahkan Iya, gitu iya, kan. iya, Ya. Bisa dijinakno. Untuk mencegah ini peredaran narkotika atau narkoba yang makin kemana-mana melalui media sosial. Caranya bagaimana? Di samping dengan BNN, kita juga bermitra dengan Kominfo, Pak. Kominfo itu di sana juga ada program-program atau sosialisasi ketika saya minta tema ini. Tolong difasilitasi. Kita butuh bahwa di dapil saya butuh kampanye terkait anti narkoba. Ya selama ini yang kita lakukan hanya sebatas memberikan edukasi melalui tatap muka. Kalau perangkat cyber dan sebagainya mungkin teman-teman dari Polri yang melakukan itu. Karena perangkatnya dinempel ke sana. Kalau di DPRD ini tidak ada perangkat cyber yang dimiliki oleh teman-teman DPR. Berarti tetap kolaborasinya. Kolaborasinya dengan Polri, ya dengan BNN, ya dengan masyarakat, dengan tokoh agama dan sebagainya. Banyaklah yang perlu karena banyak elemen yang harus ikut andil menyuarakan anti narkoba, bahwa narkoba ini Musuh bahaya, kita bersama. musuh kita bersama. Hanya Mbak Rara kalau nanti ada orang menyodorkan barang yang sebelumnya tidak pernah dikenal, ya jangan langsung diiyakan atau langsung dimakan. Bentuknya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Kayak ada yang kayak garam. Kalau yang saya tahu sih kayak garam gitu Garam sih. Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca. Ya. Paham. Berarti banyak jenisnya. Kalau Banyak jenisnya. teman-teman di sini, adik-adik, kalau misalnya ada tawanan dari orang lain, entah itu dalam bentuk, biasanya kayak gitu dibungkus plastik kecil gitu ya Pak ya? Ya, Dibungkus- dalam bentuk pocket ya. Apa ya? Oh. Apa namanya kalau di TV atau di itu yang bentuk kayak tepung itu ya? Nah itu jangan diterima, jangan dicoba, dibakar aja. Dibakar. Nanti kan ada yang jenisnya dibakar juga itu kayaknya. Gak boleh, jangan dibakar, dimusnahkan. Ngajarin. Langsung dibawa ke pihak BNN gitu kan. Terakhir nih Pak Hasanuddin. Boleh. Pesan singkat dong Pak buat para generasi muda atau mungkin ajakan Bapak untuk mereka-mereka ini yang ada di Jawa Timur untuk mengatakan tidak pada narkoba atau melarang untuk memakai narkoba. Pesan buat para generasi muda, narkoba bukan solusi. Karena sudah banyak di tempat-tempat ini membunuh masa depan. Orang yang terjangkit narkoba membunuh masa depannya. Tidak ada satupun orang yang berkarir yang berteman dengan narkoba. Yang maksudnya berkarir sukses yang berteman dengan narkoba. Ya satu kali, satu step atau dua step masih enak, tapi di kemudian hari ini akan ketahuan. Katakan bahwa narkoba ini jahat, narkoba ini tidak baik, narkoba ini membunuh masa depan. Narkoba bukan solusi. Kalau sedang tidak atau banyak pekerjaan yang menumpuk atau pikiran yang sedang tidak stabil, maka solusinya bukan narkoba. Apa Pak? Mencari kegiatan-kegiatan yang positif, yang memulihkan kepikiran yang normal, seperti itu Pak. Pakai narkoba? Jangan ya Dek ya. Seperti itu. Ada lagi Pak yang mau disampaikan buat Sudah generasi cukup muda? bahwa narkoba bukan solusi. Bukan solusi. Bukan solusi untuk mencari ya jalan keluar kan, bahkan kan gini. Mungkin karena pakai narkoba nanti mendapatkan solusi yang dia cari, padahal itu bukan. Padahal itu merusak otak. Merusak saraf, ya merusak fisik, merusak psikis dan merusak masa depan. Ketika psikisnya orang itu terganggu, maka masa depannya juga terganggu. Camkan itu baik-baik. Kita mengajak ke semua elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ya lembaga-lembaga yang terkait menyampaikan, mengkampanyekan
bahwa narkoba ini membahayakan. Menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan pemuda-pemuda yang ada di Republik inilah kira-kira, karena pemuda atau generasi muda itu aset yang paling penting untuk meneruskan generasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rara. Hasanuddin Oke. sekali lagi untuk pembahasan kita kali ini yang agak sedikit tegang gini kan ya. Terima kasih ya Bapak sudah mampir ke podcast Kios Koran di episode kali ini. Sekali lagi kita salaman dulu sebelum Bapak pulang. Hati-hati nanti di jalan ya Pak ya pulangnya ya. Makasih, Jangan lupa lapor ya guys. Terima Terima Rara kasih. dan mas-masnya yang lain. Terima kasih. Jangan lupa lapor kalau ada yang nemu memakai narkoba. Ketemu lagi di podcast Kios Koran episode selanjutnya.